Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Adam Fitian akan menjelaskan tentang kreatin fosfat, glikolisis aerobik dan glikolisis anaerobik. Langsung saja kita ke kreatin fosfat. Kreatin fosfat adalah energi pertama yang digunakan pada awal aktivitas kontraktil seperti ATP. Kreatin fosfat mengandung sebuah gugus fosfat berenergi tinggi yang dapat diberikan ke ADP untuk membentuk ATP. Reaksi ini yang dikatalis oleh energi sel otot kreatin kinesa yang bersifat reversible. Jadi, sebagian besar energi yang terdapat pada otot itu dalam bentuk kreatin fosfat. Oke, selanjutnya yaitu adalah glikolisis aerobik dan anaerobik. Kita langsung jelasin ya. Yaitu pertama, ini ya. Pertama, glikolisis anaerobik. Glikolisis anaerobik ini tidak tempat yang tanpa oksigen. Oksigen maksudnya itu oksigennya sedikit. Nah, ini. Setiap molekul glukosa hanya terdapat 2 ATP saja. Nah, setelah glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini akan difermentasi menjadi alkohol dan CO2 dan asam laktat. Glikolisis anaerobik ini terjadi di sitosol. Lanjut kita ke aerobik. Di glikolisis aerobik ini reaksinya itu bertempatan di mitokondria. Ini terdapat banyak sekali oksigen ya. Nah, prosesnya itu yaitu asam pirufat langsung ke mitokondria membentuk CO2 plus H2O. Di sini kan banyak oksigen sehingga pembentukan ATP-nya itu sangat cepat dan banyak sekali. Dan di sini itu setiap molekulnya itu menjadi 34 ATP dan 34 ATP. Dan juga terdapat air juga. Nah, selanjutnya yaitu proses energinya. Energi ini, pembentukan energi di anaerobik ini membentuk ATP biji dan asam laktat. Ini di ATP biji ini hanya 5-10 detik aja prosesnya. Kalau di asam laktat 45-60 detik. Kalau di aerobik ini kan banyak oksigen sehingga terjadi lama. Energinya banyak sekali sehingga bisa 2-30 menit. Saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat dari glikosis akan berubah menjadi asetil CoA. Tahap ini dilakukan beberapa reaksi yang dikatalis oleh kompleks enzim yang dinamakan pirufat dehidrogenase. Enzim ini ditemukan pada mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokaryotik. Dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat NCOO dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk C3 COON akan menstratfer, kemudian elektronnya menjadi molekul NAD+ dan membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Terakhir, koenzim A atau CoA akan diikatkan pada asetat membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA.
siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksila MnCO dari asam piruvat menjadi CO2. Kemudian sisa 2 atom dari asam piruvat dalam bentuk CH3COON akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+, membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Terakhir, enzim A atau CoA akan ditingkatkan pada asetat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurman Abdullah Sindu, NIM 610141931. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan energi melalui transport elektron. Transport elektron merupakan proses pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam hidrolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Proses ini disebut juga fosforilasi oksidatif. Transport elektron merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob yang akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Oksigen akan berperan sebagai penerima elektron yang nantinya akan membentuk H2O dan dikeluarkan lewat sel. Berikut adalah tahapan dalam transport elektron dari NADH. Yang pertama adalah NADH akan melepaskan sebuah elektron pada kompleks protein 1, kemudian dengan elektron tersebut akan memicu dipompanya ion H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Selanjutnya NADH berubah menjadi NAD+ dan selanjutnya akan diteruskan ke kompleks protein 3. Dan proses tersebut sama dengan proses saat ke kompleks protein 1 akan memicu ion H+ memicu dipompanya ion H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Selanjutnya akan diteruskan ke ubiquinon dan diteruskan lagi menuju sitokrom C. Setelah itu elektron akan diteruskan kembali ke kompleks protein 4 dan akan sama dengan di kompleks protein 1 akan memicu ion H+ yang akan menuju ruang antar membran. Berikutnya elektron akan diterima oleh molekul oksigen, kemudian akan berikatan dengan 2 ion H+ dan membentuk H2O. Transfer elektron dari berbagai protein tadi telah memicu 3 ion H+ keluar menuju ruang antar membran, yang kemudian akan membentuk 3 ion tersebut akan menuju matriks mitokondria melalui ATP sintase. Lewatnya ion H+ tadi melewat ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk molekul ATP sehingga terbentuk 3 molekul ATP. Selanjutnya untuk pembentukan melalui FADH2 akan mentransfer elektron pada kompleks protein 2, jadi bukan 1, 3 pada tidak 2. Proses tersebut juga akan memicu ion H+ keluar menuju ruang antar membran. Dan setelah dari kompleks protein 2 akan diteruskan ditangkap oleh ubiquinon, dan proses berikutnya sama dengan proses tadi seperti NADH. Tetapi di sini hanya akan membentuk dua molekul ATP saja. Jadi tentang pembentukan energi dari lemak dan protein. Yang pertama yaitu pembentukan energi dari protein. Selain sebagai sumber energi utama, protein juga berperan sebagai zat pembangun. Protein juga mempunyai peran dalam mekanisme pertahanan tubuh, serta berperan menyimpan dan meneruskan sifat genetik. Protein tersusun dari asam amino. Fungsi metabolisme protein bagi tubuh yaitu sebagai berikut: melindungi tubuh, mempercepat dan memperlambat reaksi kimia dalam tubuh kita, mentransmisi sinyal dalam proses biologis yang terjadi antar sel atau jaringan,
menyediakan komponen struktur serta dukungan bagi sel sehingga tubuh bergerak sebagai penyimpan dan transportasi. Berikutnya yaitu lemak. Lemak merupakan sumber energi yang disimpan dari tubuh dan berasal dari makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, zat gizi ini menyumbangkan 60% dari total energi yang dibutuhkan pada saat beristirahat dan juga dibutuhkan dalam jumlah besar saat berolahraga. Yang ketiga, lemak disebut juga lipid, adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama proses metabolisme tubuh. Metabolisme lemak ada 3 fase. Yang pertama, oksidasi, yaitu proses mengubah asam lemak menjadi asetil atau CoA. Yang kedua, siklus Krebs, proses merubah asetil menjadi CoA. Proses merubah asetil CoA menjadi H, maksud saya seperti itu. Yang ketiga yaitu fosforilasi oksidatif, yaitu proses mereaksikan H plus O menjadi H2O plus ATP. Metabolisme lemak sendiri meliputi 1. Di mulut, lemak mulai mengalami tahapan pencernaan, terjadi penyesuaian